Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Ahmad Aliandre, mahasiswa program studi manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai model keseimbangan CAPM. Menurut Jacob dan Petit dalam Ahmad Rodoni dan Othman Young pada tahun 2002, keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas setiap sekuritas dalam pasar modal yang lengkap menyamai kuantitas setiap sekuritas yang ditawarkan kepada pasaran oleh investor yang ingin menjual kepemilikan mereka, oleh perusahaan yang menerbitkannya, atau oleh pemerintah yang memerlukan modal untuk membiayai kembalian aset dan harga yang keseimbangan sedemikian dicapai dikenali sebagai harga keseimbangan. Kemudian ada capital asset pricing model atau CAPM. CAPM atau model penetapan harga aset modal merupakan sebuah alat untuk memprediksi keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset berisiko. Pada tahun 1952, Harry Markowitz meletakkan fondasi manajemen portofolio modern. Kemudian, pada tahun 1964 sampai 1966, CAPM yang dipelopori oleh Sharpe, Lindner, dan Mosin mengasumsikan bahwa individu melakukan investasi berdasarkan teori portofolio, yaitu setiap individu akan memaksimumkan tingkat keuntungan pada sesuatu tahap risiko. Menurut Liliana Ingrid Wijaya pada tahun 2000, CAPM merupakan model untuk menjelaskan besaran expected return. Pengertian CAPM adalah merupakan model penetapan harga sekuritas atau aktiva berisiko dalam keseimbangan pasar dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Capital Asset Pricing Model atau CAPM mencoba untuk menjelaskan hubungan antara risk dan return. Dalam penilaian mengenai risiko, biasanya saham biasa digolongkan sebagai investasi yang berisiko. Risiko sendiri berarti kemungkinan penyimpangan perolehan aktual dari perolehan yang diharapkan, atau possibility, sedangkan derajat risiko atau degree of risk adalah jumlah dari kemungkinan fluktuasi atau amount of potential fluctuation. Menurut Suad Husnan tahun 1998, definisi CAPM merupakan CAPM bahwa antara return dan risiko mempunyai korelasi yang positif dan linear, sehingga kenaikan risiko juga menyebabkan naiknya return. Dengan demikian, asumsi CAPM sangatlah rasional, yaitu risiko yang tinggi diharapkan menikmati return yang tinggi pula. CAPM merupakan model yang menjelaskan hubungan antara return saham dan risiko pasar. Di dalam investasi saham ada dua jenis risiko, yaitu risiko yang dapat didiversifikasi dan risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Di dalam CAPM, kita menggunakan beta dengan lambang seperti huruf B, yaitu risiko yang tidak dapat didiversifikasi atau risiko pasar. Menurut Ahmad Rodoni dan Othman Young tahun 2002, CAPM adalah nama yang diberikan kepada suatu kedudukan prinsip yang menerangkan bagaimana cara investor berperilaku dalam pasaran. CAPM sangat berguna karena secara relatif CAPM adalah mudah dan dapat dibentuk melalui aplikasi secara langsung teori portofolio. Kedua implikasinya adalah seperti hipotesis pasaran efisien, yaitu CAPM telah diuji dengan data sebenarnya dan didapatkan agak sesuai dengan ramalan teori. CAPM juga dapat digunakan sebagai suatu asas untuk penyesuaian selanjutnya, yaitu sebagaimana yang digunakan oleh para analisis sekuritas. Secara ringkas, asumsi-asumsi penting CAPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada biaya perdagangan, tidak ada pajak, dan sekuritas dapat dipecah-pecahkan kepada unit terkecil. Kedua, semua peserta adalah pesaing yang sempurna. Yang ketiga, semua investor mempunyai ujung investasi yang sama. Investor membuat keputusan investasi berdasarkan keuntungan diharapkan portofolio dan standar deviasi keuntungan. Yang kelima, semua investor mempunyai pengharapan secara umum yang sama. Yang keenam, aset bebas dari risiko wujud dan sedia ada bagi semua investor untuk tujuan meminjam dan memberi pinjaman. Menurut Body tahun 2006 menjelaskan bahwa Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan hasil utama dari ekonomi keuangan modern. Capital Asset Pricing Model atau CAPM memberikan prediksi yang tepat antara hubungan risiko
sebuah aset dan tingkat harapan pengembalian expected return. Walaupun capital asset pricing model belum dapat dibuktikan secara empiris, capital asset pricing model sudah luas digunakan. Karena capital asset pricing model akurasi yang cukup pada aplikasi penting. Capital asset pricing model mengasumsikan bahwa para investor adalah perencana pada suatu periode tunggal yang memiliki persepsi yang sama mengenai keadaan pasar dan mencari mean sampai variance dari portofolio yang optimal. Capital asset pricing model juga mengasumsikan bahwa pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang besar dan para investor adalah para price takers. Tidak ada pajak maupun biaya transaksi, semua aset dapat diperdagangkan secara umum dan para investor dapat meminjam maupun meminjamkannya pada jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga tetap yang tidak berisiko atau fixed free rate. Dengan asumsi ini, semua investor memiliki portofolio yang risikonya identik. Capital asset pricing model menyatakan bahwa dalam keadaan equilibrium, portofolio pasar adalah tangensial dari rata-rata varians portofolio, sehingga strategi yang efisien adalah pasif strategi. Capital asset pricing model berimplikasi bahwa premium risiko dari sembarang aset individu atau portofolio adalah hasil kali dari risk premium pada portofolio pasar dan koefisien beta. Dalam keadaan equilibrium, hasil return yang disyaratkan atau required return oleh investor untuk suatu saham akan dipengaruhi oleh saham tersebut. Dalam hal ini, risiko yang diperhitungkan hanyalah risiko sistematis atau systematic risk, atau risiko pasar yang diukur dengan beta, sedangkan risiko yang tidak sistematis atau unsystematic risk tidak relevan karena risiko ini dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi. Pendapatan sesungguhnya atau actual return adalah pendapatan yang telah diterima para investor dari selisih harga saham pada periode T dengan harga saham pada periode T sampai 1 menurut Ciptono tahun 2006. Pendapatan yang diharapkan adalah pendapatan masing-masing saham yang diharapkan oleh para investor pada masa yang akan datang, yang diukur dengan menggunakan model CAPM. Pendapatan pasar atau market return adalah pendapatan yang diperoleh dari selisih indeks harga saham, maksudnya indeks harga saham gabungan pada periode T dengan indeks harga saham gabungan IHSG pada periode T sampai dengan 1 di Bursa Efek Indonesia. Menurut teori CPM, tingkat pendapatan yang diharapkan dari suatu sekuritas dapat dihitung dengan menggunakan rumus E kali RI sama dengan RF ditambah beta I dikalikan dengan E dikali RM dikurangi RF, di mana E dikali RI adalah tingkat pendapatan yang diharapkan dari sekuritas I yang mengandung risiko, RF tingkat pendapatan bebas risiko, ERM merupakan tingkat pendapatan yang diharapkan dari portofolio besar. Beta I merupakan tolak ukur risiko yang tidak bisa terdiversifikasi dari berharga yang ke I. Untuk mengestimasi besarnya koefisien beta bisa menggunakan market model. Rumus dari persamaan market model adalah sebagai berikut, di mana RI merupakan tingkat pendapatan sekuritas I, RM merupakan tingkat pendapatan indeks pasar, BI merupakan beta atau BTI merupakan slope atau beta atau alpha I yaitu intercept, EI random residual error. Hubungan formal antara risiko dan tingkat keuntungan dalam investasi aset keuangan dinyatakan dengan garis pasar yang terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama garis pasar sekuritas, Security Market Line atau SML. Hubungan antara risiko yang diukur dengan beta dengan return yang disyaratkan ditujukan oleh garis pasar sekuritas atau SML. Dalam hal ini, jika beta suatu saham dapat diukur dengan tepat, maka dalam keadaan equilibrium required return juga dapat diperkirakan. Penaksirannya didasarkan pada hasil investasi bebas risiko ditambah dengan premi risiko pasar dikalikan dengan beta. Dengan demikian, SML dapat dirumuskan sebagai berikut. SML sama dengan RF ditambah RM dikurangi RF dikali beta, di mana SML merupakan garis pasar sekuritas, RF merupakan return saham atas investasi bebas risiko, beta merupakan kepekaan atas return sahami terhadap expected return market,
RM dikurangi RF merupakan premi risiko pasar. Kemudian beta merupakan risiko yang berasal dari hubungan antara return suatu saham dengan return pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi beta yang pertama adalah cyclicality, yaitu seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi perubahan kondisi makroekonomi. Semakin peka terhadap kondisi, maka beta akan semakin tinggi. Yang kedua adalah operating leverage, yaitu proporsi dari biaya perusahaan yang merupakan biaya tetap. Yang ketiga adalah financial leverage, yaitu proporsi penggunaan utang dalam struktur pembiayaan perusahaan. Koefisien beta dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Beta sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dikali N dikali sigma X2 dikurangi sigma X dikali 2. Semakin besar koefisien beta, maka akan semakin peka excess return suatu saham terhadap perubahan excess return portofolio pasar, sehingga saham itu akan semakin berisiko. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat return portofolio ditentukan oleh risiko sistematis atau risiko pasar yang diukur dengan beta dan tingkat return. Atau dapat dinyatakan dengan rumus beta I sama dengan COF RI kali RM VAR kali RM. Keterangannya adalah beta I merupakan beta saham, COF merupakan covarian, VAR merupakan variance, dan RI merupakan return saham, dan RM merupakan return pasar. Kemudian ada garis pasar modal atau capital market line atau CML. Dalam penjelasan sebelumnya diketahui bahwa SML merupakan garis yang menghubungkan beta atau resiko dengan required return untuk semua saham, baik yang efisien maupun tidak efisien. Sedangkan garis pasar modal atau CML merupakan garis yang menghubungkan antara risiko total yang diukur dengan standar deviasi dengan return yang disyaratkan required return portofolio yang efisien saja. Hubungan risiko total dengan imbalan yang disyaratkan atau required return pada investasi yang efisien dinyatakan sebagai CML dan dirumuskan sebagai berikut. CML sama dengan RF ditambah RM dikurangi RF dikali SDP kali SDN, di mana CML merupakan garis pasar modal, RF imbalan atas investasi bebas risiko, SDM standar deviasi atau total risk pasar, SDP merupakan standar deviasi atau total risk portofolio, RM dikurangi RF merupakan premi risiko pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.